Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Ta'ala yang telah memberikan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan sore hari ini Alhamdulillah ya, masih diberi kesempatan oleh Allah untuk ngopi bersama. Nah, kebetulan pada kesempatan sore hari ini saya temani ngopi oleh seorang aktivis yang luar biasa, masih muda dan memiliki pengetahuan yang luar biasa. Sebagaimana video sebelumnya, bahwasanya kebangkitan suatu daerah, suatu negeri itu sangat dipengaruhi oleh perpolitikan. Nah, bagaimana perpolitikan yang seharusnya? Nah, ini kan kita bahas ya pada kesempatan kali ini. Kita kehadiran seorang ustadz masih muda, yaitu Ustadz Afif. Kaifa Ustadz? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Nah, berkenaan tentang perpolitikan, namun sayang seribu sayang, karena apa? Masih banyak di masyarakat kita, bahkan mungkin pemuka-pemuka agama yang bilang ya, agama itu terlalu suci untuk dibawa ke ranah politik. Apakah benar demikian? Kalau seperti itu, apakah Rasulullah tidak pernah berpolitik atau justru Rasulullah mengajari kita perpolitikan? Nah, kita simak ya sebelum kita melanjutkan wawancara ngobrol bareng dengan kiai muda ini. Tidak ada salahnya mari kita luangkan waktu ya untuk saudara-saudara kita di Palestina yang saat ini telah diserang dan dirampas hak-haknya oleh Zionis. Kita sisipkan doa setiap waktu untuk saudara-saudara kita agar Nasrullah segera datang, Yahudi segera bisa ditumbangkan oleh Allah. Amin. Amin. Bagaimana Ustadz, pandangan Ustadz sendiri berkenaan tentang Islam? Islam itu boleh enggak sih Ustadz untuk ikut serta perpolitikannya gitu? Karena kan di tengah-tengah masyarakat ini masih banyak ya yang beranggapan agama Islam ini terlalu suci untuk dibawa ke ranah politik. Apakah demikian? Atau mungkin ada dalilnya Ustadz ya yang melarang Islam untuk dibawa perpolitik gitu? Ya, terima kasih atas undangannya Mas Arief. Ini merupakan perdana saya di sini. Tadi yang disampaikan itu benar ya. Sebagian dari masyarakat, bahkan sebagian besar dari masyarakat itu menganggap bahwa agama itu suci dan politik itu kotor, maka harus dipisah, jangan disatukan begitu. Mengapa bisa muncul hal demikian? Padahal mestinya kan nggak demikian. Mestinya agama itu bisa memberikan rambu-rambu, batas-batas di dalam berpolitik. Ini halal, ini haram begitu. Tetapi sebagian besar anggapan masyarakat saat ini adalah agama itu suci, politik itu kotor. Jangan dicampur adukkan. Nah begitu. Agama itu urusan privasi dengan Tuhannya, dengan Sang Khalik begitu. Jadi tidak perlu dibawa ke ranah parlemen, apalagi ke politik. Nah ini sebetulnya akidah yang bisa dikatakan rusak. Ini namanya akidah memisahkan agama dari kehidupan, dari negara. Kalau bahasa Arabnya fasludin anil haya, memisahkan agama dari al-haya, dari kehidupan dan bernegara. Agamanya dijadikan batas-batas dinding masjid, sholat, puasa, ibadah haji, mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Sementara untuk mengatur urusan manusia dengan manusia yang di dalam bernegara itu tadi tidak diperbolehkan membawa agama dalam negara. Nah contohnya begini, salah seorang anggota dewan di parlemen membawakan suatu surat terkait larangan berzina. Padahal di situ suara mayoritas adalah melegalkan tempat prostitusi misalnya. Nah, maka akan ditertawakan, ini bukan negara Islam Mas, kenapa bawa dalil-dalil di sini? Di sini harusnya voting, suara terbanyak itulah nanti yang akan menang. Nah, ini adalah asas daripada demokrasi, yaitu memisahkan agama dari kehidupan. Ini yang membuat kesimpulan seperti itu. Sehingga orang yang tadinya itu ikhlas memperjuangkan Islam berada di dalam perpolitikan di negara kita ini menjadi rusak. Kenapa demikian? Karena dari awal dia pencalonan diri saja sudah ada tipu menipu, suap menyuap, serangan fajar, ada kebohongan dan lain sebagainya. Satu contoh begini, kemarin waktu pemilihan calon anggota dewan dan calon presiden begitu di tempat kami,
di setiap RT itu didatangi calon anggota dewan, tidak saya sebutkan nama partainya. Ya, dia membawa sejumlah uang di rapat-rapat RT. Kalau di tempat saya malam Jumat pagi, di situ didatangi. Dia yang pintar public speaking, pintar berbicara, kemudian juga intermezzonya juga cakap, interaksi dengan masyarakat juga nyambung. Dan setelah itu dia membawa apa? Membawa uang 1 juta tiap RT itu sebagai tondo tali tresno asih. Wah, itu bahasa Indonesianya tanda cinta kasih sayang. Biar tidak terlepas ya. Iya, diikat dulu. Tanda cinta kasih sayang. Tapi sebetulnya itu jika saya dipilih begitu, maka cinta kasih sayang itu muncul. Tapi kalau saya tidak dipilih, maka saya akan membenci situ. saya tidak bahkan balas dendam. Di pemilihan berikutnya tidak akan diberikan lagi, itu tidak akan didatangi lagi begitu. Jadi kita bisa melihat pemberian itu yang diberikan oleh calon anggota dewan tersebut itu apakah sudah ikhlas lillahi ta'ala atau ada unsur lain. Ada unsur lain ya. Kalau kita melihat unsur lain itu apa? Ya dia menginginkan simpati dari manusia, simpati dari masyarakat agar di kemudian hari dia mendapatkan suara. Ya intinya agar dipilih begitu. Nah, ini sudah rusak di tataran masyarakat. Coba bayangkan kalau dia pintar public speaking, dia taat beragama, kemudian juga bisa intermezzo, menyambung dengan masyarakat, tapi tidak memberikan tondo tali tresno asih itu. Kira-kira dengan dua calon ini siapa yang akan dipilih? Nah, jadi masyarakatnya sendiri sudah bisa memilih. Kalau hanya dalil ini, Ustadz ini juga bisa, Mas. Begitu mesti tanggapan masyarakat. Iya. Tapi kalau disertai dengan itu tadi, tondo tali tresno asih, ya dikasih tips per RT itu, kas RT dikasih 1 juta di tempat kami itu yang akan dipilih. Nah kemudian juga faktanya kemarin juga jadi yang memberikan itu. Jadi yang tidak memberikan itu juga tidak jadi. Nah, bagaimana hukumnya memberikan itu di dalam Islam? Apakah itu diperbolehkan atau tidak? Nah, untuk menggali hukum ini sebetulnya PR-nya para ulama. Tapi saya membaca jawaban para ulama dari kisi-kisi, dari fakta yang terjadi seperti itu. Maka pemberian yang tidak ikhlas lillahi ta'ala, yang berdasarkan simpati dari manusia, mengharapkan terima kasih dari manusia, bukan mengharapkan dari Sang Tuhan, Kholik, Sang Kholik, maka itu tidak diterima. Kasihan sekali saudara-saudara kita yang terjun di perpolitikan negara demokrasi kita ini. Tidak diterima, karena syarat diterimanya amal itu kan ada 2. Yang pertama adalah ikhlas lillahi ta'ala, yang kedua benar. Benar di sini dimaksud adalah sesuai dengan syariat Islam. Nah, ikhlas lillahi ta'ala ini artinya dia memberikannya itu tidak mengharapkan terima kasih dari manusia, tapi mengharapkan balasan dari Sang Pencipta. Nah, kalau dia memberikan itu, kira-kira dia ikhlas atau tidak? Oh, saya ikhlas, Mas. Saya nggak mengharapkan imbalan dari manusia kok. Betul nggak dia itu benar-benar ikhlas lillahi ta'ala, tidak mengharapkan dari manusia begitu? Kalau dia benar-benar ikhlas lillahi ta'ala, coba. Terima kasih, Mas, saya tidak terpilih kemarin itu. Ini saya kasih lagi 1 juta sebagai tondo tali tresno asih yang kedua. Ada nggak kira-kira anggota dewan yang gagal, tidak terpilih, tidak mendapatkan suara di situ, tetapi datang lagi memberikan lagi? Kayaknya nggak ada. Kecuali dia gila ya. Kecuali dia gila baru dia ngasih itu. Nah, itulah fakta kerusakan. Jadi benar apa yang disampaikan oleh Prof. Mahfud MD kan beberapa tahun yang lalu, beliau mengatakan bahwa malaikat saja yang terjun di dunia politik demokrasi di negara ini menjadi iblis, menjadi setan atau iblis, itu beliau mengatakan. Nah, artinya bukan berarti setan itu mewujudkan dirinya kemudian dia mencalonkan diri jadi presiden. Nggak mungkin malaikat muncul begitu. Artinya adalah orang yang memiliki ketaatan, kepribadian baik, dinilai oleh masyarakat itu paling baik dalam satu wilayah, dia mencalonkan diri kemudian dia menjadi salah satu pejabat, maka dia akan menjadi setan atau iblis itu. Iya. Bagaimana tidak, lawang cara-caranya saja dari awal sudah seperti itu. Tidak bisa dihindari riswah atau suap ini oleh calon-calon anggota dewan, calon-calon pejabat, bahkan calon presiden sekalipun. Kita memberikan kaos itu yang ada gambar kita, yang memberikan cindera mata. Itu semua tidak didasarkan karena ikhlas lillahi ta'ala, tetapi mengharapkan kembalian dari manusia agar mendapatkan simpati, agar dipilih. Maka di situ dalam hukum Islam sudah hukumnya berdosa. Inilah yang fakta yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, sehingga
ketika ada seorang yang dianggap alim, kemudian dia masuk dalam dunia politik di negara kita ini, maka dia dianggap sebagai orang yang rusak. Nah, tetapi karena politik di negara kita ini sudah rusak, ya, ibarat lingkaran itu lingkaran setan, mau memperbaikinya itu sulit. Dari masyarakatnya juga sudah rusak, kalau nggak diberi tadi juga tidak akan memilih, karena dari dulu-dulu juga sudah diberi begitu. Nah, kemudian dari anggota dewannya pun juga demikian, dari pejabatnya pun juga demikian, sudah rusak dari awalnya. Nah, sehingga itu menurut pemahaman masyarakat, mereka menilai fakta yang terjadi seperti itu, agama itu harus dipisahkan. Dipisahkan. Nah, itu anggapan dari masyarakat seperti itu. Baik Ustadz, kalau kita melihat fakta ya di lapangan memang seperti itu. Yang dari partai Islam pun tidak sedikit juga yang akhirnya terimbas, terkena kasus korupsi kan begitu. Memang karena walaupun sebaik apapun manusia, ketika dia masuk ke habitat yang buruk, maka lingkunganlah yang akan mempengaruhi. Ini berlaku berarti Ustadz ya. Nah, berarti kita bisa menyimpulkan bahwasanya perpolitikan sekuler ini akan semakin membuat manusia yang terjun ke dalamnya akan semakin rusak begitu ya Ustadz. Nah, bagaimana Ustadz dengan Islam? Dan apakah Nabi kita Muhammad SAW juga pernah berpolitik atau justru menjauh dari perpolitikan Ustadz? Iya. Sebelum ke situ saya ingin menambahkan yang tadi. Menurut Al-Imam Hasan Al-Banna, beliau membagi politik itu menjadi dua. Yang pertama adalah politik yang syar'i, yang kedua adalah politik non syar'i. Apa itu politik syar'i dan politik non syar'i? Politik yang syar'i itu adalah politik yang sesuai dengan syariat Islam, yang di dalamnya ditegakkan hukum-hukum syariat Islam untuk mengatur agama dan kehidupan. Kemudian politik non syar'i itu adalah politik yang dibuat oleh manusia yang membuat undang-undang itu, yang bisa jadi dia menghilangkan nilai-nilai Islam di dalamnya. Nah, itu bisa juga disebut politik non syar'i, itu adalah politik jahiliyah. Jadi politik itu ada dua. Lalu kembali ke pertanyaan tadi, kalau Rasulullah sendiri, beliau adalah seorang kepala negara. Artinya beliau menjalankan politik di dalam negara itu. Nah, kemudian setelah sepeninggal beliau wafat, ya, itu jenazahnya beliau itu diterlantarkan selama 2 hari 3 malam. Jadi Rasulullah ditunda ya pemakamannya. Itu udah pemakamannya. Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam wafat pada Senin duha, kemudian dimakamkan pada Rabu malam Kamis. Artinya 2 hari 3 malam itu tidak diurus jenazahnya. Padahal ini adalah jenazahnya orang paling mulia di muka bumi ini. Tapi enggak segera diurus. Kenapa demikian? Karena ada urusan yang jauh lebih penting daripada itu. Apa itu? Yaitu orang-orang akan terpecah belah. Persatuan umat ini sangat urgen kalau tidak ada pemimpinnya. Nah, mereka para sahabat itu sibuk mencari pengganti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, akhirnya dipilihlah pengganti Rasulullah atau khalifah yang pertama pengganti Rasulullah, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu. Nah, kemudian diteruskan oleh para khalifah yang banyak hingga lamanya 13 abad Islam itu menguasai 2/3 dunia. Nah, selama 13 abad atau 1300 tahun itulah hukum Islam itu diterapkan secara totalitas, secara kafah, perpolitikan dijalankan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, setelah tahun 1924 itu hingga saat ini, yang namanya Daulah Islam atau negara Islam atau khilafah Islam itu tidak ada lagi. Ya, di terakhir Turki Utsmani ya Ustaz, ya, betul sekali. 3 Maret 1924. Nah, begini Ustadz, berarti selama ini memang ada politik, ya. Islam pun mengajarkan perpolitikan. Lah, makna politik sendiri menurut Islam itu apa Ustadz? Apakah hanya sebatas mencari jabatan atau lebih dari itu? Karena kalau kita melihat ya di tengah-tengah masyarakat kita, di perpolitikan sekulerisme ini kan justru para anggota dewan dan lain sebagainya atau pejabat-pejabat negara ini kan justru berlomba-lomba, ya kan, untuk mencari jabatan. Apakah Islam juga seperti itu? Hanya untuk mencari jabatan, mencari kekuasaan. Bahkan kalau kita lihat di perpolitikan sekuler, yang berkuasa ini justru disetir oleh para pengusaha. Apakah dalam Islam juga akan sedemikian rupa? Iya. Kalau kita bertanya kepada mayoritas masyarakat yang ada pada saat ini, kita bertanya
apa makna politik, maka yang ada dalam benak mereka adalah sesuatu hal yang negatif. Tipu menipu, serangan fajar, suap menuap, korupsi, hal-hal yang negatif. Nah, itu yang terjadi di tengah masyarakat. Karena itu yang terjadi pada saat ini. Nah, dalam pandangan Islam, politik itu dari akar katanya adalah siasah. Sasa ya susu siasatan. Maknanya adalah mengurusi. Kata dasarnya dalam dari sisi bahasa artinya adalah mengurusi. Dari sisi istilah, makna politik itu sendiri adalah mengurusi urusan umat atau masyarakat dengan syariat Islam. Nah, itu makna politik yang sesungguhnya di dalam syariat Islam. Jadi kalau begitu kan kita bisa menyimpulkan bahwasanya perpolitikan yang ada saat ini justru berseberangan dan bertentangan dengan perpolitikan Islam ya Ustadz. Nah begini Ustadz, ini kan banyak ini partai-partai politik yang berbasis Islami. Nah kira-kira mayoritas partai-partai politik yang berbasis Islami ini ya, itu apakah sudah sesuai yang dipraktekkan perpolitikannya sesuai dengan yang Rasulullah ajarkan Ustadz? Iya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai kepala negara itu mempraktekkan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang harus menjadi panutan kita, uswatun hasanah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu diteruskan oleh para sahabat yang mulia hingga tadi 1300 tahun itu Islam digunakan sebagai tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara secara mayoritas. Nah, kalau kita melihat fakta yang terjadi pada saat ini, ya, partai-partai yang berbasis Islam itu memperjuangkan Islam ya lewat parlemen, tapi sebetulnya di antara mereka juga ada yang ikhlas memperjuangkan Islam. Tetapi ibaratnya begini, Mas. Kita dari stasiun Tirtona di Solo misalnya, ketika kita ingin ke Jakarta, di situ sudah ada tulisannya bis itu Surabaya, Solo Surabaya, Solo Jakarta. Kita ingin ke Jakarta misalnya, tetapi yang dinaiki adalah Solo Surabaya, tujuan Surabaya. Sudah dikasih tahu oleh konduktor, Pak ini tujuannya ke Surabaya, jangan kan ingin ke Jakarta. Ya, tidak apa-apa, saya sama-sama bayar kok, nanti juga sampai. Yang penting naik bus, saya ikhlas kok naik bus. Kira-kira bisa sampai ke Jakarta nggak? Nggak akan bisa sampai ke Jakarta. Justru semakin jauh ya Ustaz. Justru semakin jauh dari Jakarta. Nah, begitu pula nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anda ini memperjuangkan Islam tetapi lewat jalur yang tidak Islami. Nah, kira-kira bisa sampai nggak? Nggak akan diridai oleh Allah taala. Karena itu tidak diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bahkan syarat diterimanya amal tadi kan ada dua itu. Yang pertama adalah ikhlas lillahi taala, yang kedua harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah tidak melakukan perubahan ke dalam sistem Islam kafah itu lewat dalam parlemen, tidak. Tetapi beliau lewat luar parlemen. Dan Rasulullah mendatangi banyak puluhan kabilah atau kepala suku yang ada di sekitar Makkah pada saat itu untuk meminta kekuasaan. Jadi kekuasaan itu diminta. Dan Rasulullah mencari kekuasaan di kurang lebih 13 atau 14 kepala suku yang ada di sekitar Makkah pada saat itu. Sampai di suku Taif ya, yang perlawanan paling keras Rasulullah dihinakan di situ. Orang seperti ini kok dianggap Rasulullah mencari kekuasaan, masih ganteng aku. Nah, maka rakyat dan anak-anak kecil diprovokasi untuk melempari Rasulullah dengan batu sehingga sampai berdarah-darah itu. Itu yang sesuai dengan diajarkan oleh Rasulullah itu, bukan lewat dalam parlemen. Kalau lewat dalam parlemen tidak akan bisa diterapkan secara kafah dan tidak diridhoi, tidak direstui, tidak disetujui oleh Barat. Contoh partai FIS di Aljazair, kemudian partai Hamas di Gaza, di Palestina, itu tidak direstui, bahkan dianggap sebagai kelompok radikal atau teroris, sehingga dimusuhi hingga sekarang karena mereka ingin memperjuangkan Islam lewat parlemen itu tadi. Karena bukan jalannya Rasulullah sebetulnya memperjuangkan lewat situ, dan tidak akan pernah sampai. Berarti begini ya Ustaz, sistem dengan perpolitikan menggunakan perubahan melalui parlemen atau status quo ini tidak diajarkan Rasulullah, dan terbukti juga banyak yang gagal FIS di Aljazair, Hamas Palestina, dan juga yang masih hangat yang belum lama terjadi baru beberapa tahun Ikhwanul Muslimin di Mesir ya kan Ustadz. Walaupun mereka sudah berkuasa akhirnya juga ditumbangkan. Jika demikian, kira-kira bagaimana caranya
Ustadz, untuk mengubah kalau kita tidak melalui status quo, Ustadz? Ya, pertanyaan yang bagus itu yang sering sekali ditanyakan oleh saudara kita ya. Nah, bagaimana caranya mengubah? Tentu tidak lain dan tidak bukan kita harus kembali kepada apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, bagaimana beliau berhasil mendirikan negara Islam di Madinah yang pertama kali? Nah, itulah yang harus menjadi panutan seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Partai-partai Islam, gerakan-gerakan Islam tidak boleh melenceng sehelai rambut pun dari apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang sudah kita pahami bahwa beliau itu 3 marhalah atau 3 tahapan dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah sehingga beliau berhasil mendirikan negara Islam di Madinah. Nah, apa saja 3 tahapan dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah itu? Tahapan yang pertama adalah pembinaan dan pengkaderan, ya. Taskif wa takwim, pembinaan dan pengkaderan. Yang pertama beliau bina di rumah Arqam bin Al-Arqam. Nah, disitulah orang-orang menengah ke bawah mulai masuk Islam hingga banyak, kemudian orang menengah ke atas semakin kuat Islam, ya. Lalu masuklah Abu Bakar yang tadinya siri, kemudian terang-terangan masuk tahapan yang kedua, yaitu secara terbuka, secara terang-terangan mereka menghinakan Lata wa Uzza, Tuhan-Tuhan selain daripada Allah. Mereka melakukan aksi masirah, aksi turun jalan dengan mengagungkan asma Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di sekeliling Ka'bah, ya. Meskipun ada reaksi dari masyarakat Mekah melempari, tapi mereka melindungi Rasulullah SAW. Nah, itu mestinya dilakukan, tidak boleh melenceng sedikit pun. Nah, yang setelah pergolakan yang kedua ini cukup mendapatkan perhatian dari masyarakat, yang ketiga yang beliau lakukan adalah mencari dukungan dari pemilik kekuasaan. Nah, beliau melakukannya yang tadi saya sampaikan, yaitu di puluhan kabilah-kabilah yang ada di sekitar Makkah pada saat itu, hingga diterimalah suku Aus dan Khazraj yang sudah puluhan tahun bertengkar karena memperebutkan tanah di Madinah Al-Munawwarah yang begitu subur, diperebutkan secara terus-menerus. Dan ada juru damai yang bernama Ahmad yang ada di Mekah, dan mereka menemui dan kebetulan dipertemukan dan didakwai oleh Rasulullah. Mereka masuk Islam dan disitulah Baiat Aqabah yang pertama. Masya Allah. Nah, kemudian beliau mengirimkan Mus'ab bin Umair untuk mengkondisikan Mekah. Selama 2 atau 3 tahun itu Mus'ab bin Umair berhasil mengkondisikan Mekah sehingga Madinah, sehingga tidak ada lagi rumah yang tidak mengenal Islam, Al-Quran, Allah, Muhammad. Sehingga setelah Madinah itu kondusif, barulah Rasulullah dan para sahabatnya, Rasulullah yang terakhir, hijrah ke sana. Nah, itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Beliau berhasil mendirikan negara Islam di Madinah secara singkatnya seperti itu. Oh ya, jadi perpolitikannya memang harus melalui proses-proses yang luar biasa ya Ustadz. Nah, apakah sudah ada bukti Ustadz suatu peradaban yang menerapkan syariat Islam atau perpolitikan Islam yang menjamin keadilan dan kesejahteraan Ustadz? Iya. Kalau kita melihat pada saat ini, tidak ada satupun di dunia ini yang mengadopsi hukum Islam secara totalitas, secara kafah. Itu tidak ada satupun. Karena Islam itu sendiri, daulah Islam itu sendiri sudah diruntuhkan oleh Barat melalui agennya Mustafa Kamal Atatürk, ya, laknatullah alaihi itu, ya. Semenjak 3 Maret 1924 hingga saat ini itu tidak ada satupun negara Islam di dunia ini. Maka itu kewajiban kaum muslimin untuk mewujudkannya lagi, memperjuangkannya lagi. Seperti halnya hadis Rasulullah, summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah summa sakata. Kemudian akan tegak kembali khilafah Rasidah, khilafah yang kedua mengikuti metode kenabian. Nah, dulu itu dulu pernah ada, ya. Dulu pernah ada lamanya dan tidak ada yang mengalahkan lamanya. 13 abad lamanya itu. 1300 tahun lamanya itu. Islam menguasai hingga 2/3 dunia. Masya Allah. Nah, disitulah Islam diterapkan dari sisi politik, dari sisi keamanan, dari sisi kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Betul-betul diriayah oleh negara. Bahkan gratis di situ yang diterapkan di dalam daulah Islam itu. Masya Allah, luar biasa begitu ya perpolitikan Islam yang mampu bertahan lebih dari 13 abad. Baik saudaraku semuanya, tentu menjadi negara yang bangkit
dipengaruhi oleh perpolitikan, tentu politik yang sesuai dengan Islam lah yang akan membawa kita menuju kebangkitan tersebut. Sebagaimana ya sudah dicontohkan oleh Rasulullah proses dan tahapan dalam perpolitikan. Karena jalan perubahan itu pasti ada. Nah, lantas bagaimana perubahan yang kita inginkan dan apa jalan yang kita tapaki? Itu adalah pilihan bagi kita semua, mau menggunakan sistem status quo atau hanya berdiam diri menunggu Imam Mahdi untuk memimpin umat ini, atau kita berjuang seperti halnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menegakkan kembali daulah Islam Khilafah Rasyidah. Oke saudaraku, mudah-mudahan ya negara ataupun sistem yang dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yakni kekhilafahan ini akan segera tegak kembali di muka bumi ini agar genosida Zionis bisa segera diakhiri. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.